Mari kasih nama orang. Orang si Tamina Nyala kita kerja main no. Nama yang nama nak betul muka itu. Dia baru. Ada sembal. Halo, minum vitamin A. Nah, Ibu nanti dia yang vaksin kasih KMS-nya saja nanti. Moses Patriot ada kan? Yang itu halo orang itu punya pendapat bawah. Kemarin langsung terjun. Mami dia Enrica punya itu. Orang tegih. Ada ini dapat bawa itu ada lampau. Bang sampai. So panggil nama jadi. Ini nanti obatnya dikasih minum, nanti dia ada panas habis suntik. Jadi ini digerus di sendok, kasih minum dia. Kalau sudah tidak panas, tidak perlu kasih lagi. Ya. Mama kasih dulu ya. Atau wait mama ajarin mama. Apa? Ambil keberapa? Anak keberapa kak itu? Pertama. Oke, tiga injek nih. Anak ketiga. Hidup semua, ada semua. Ada di sini. Ada di sini dengan Kak Abi. Tarik. Kamu dekat mami sana. Tarik. Pam. Bawa Pam. Sana dengan Maulin. Anak yang terakhir berapa? 56. 1 tahun. Berat badan masih di bawah. 156.
di posyandu. Tapi di sini ada juga. Iya ada, tiap bulan kami adakan posyandu. Biasanya banyak nggak sih ibu-ibu yang ke posyandu? Banyak. Itu berapa persen dari daerah yang Dari ya 75% ya. 75% ada. ada nggak sih ibu-ibu yang masih suka malas gitu ke posyandu atau tidak menganggap penting posyandu? Hanya tidak ada. Ya, hanya kalau kita di Pustu yang masyarakat di sini di Iwaka, itu juga bukan karena mereka malas, tapi karena itu sudah mereka kan mencari toh makan hari-hari kan di Kepala Kali. Jadi kalau mereka tidak pulang ya memang kurang kunjungannya kurang karena mereka mencari di Kepala Kali. Kalau misalnya kayak gitu bagaimana? Itu yang biasanya juga persalinan kendala di situ ditolong oleh keluarga atau melahirkan sendiri karena hamil kita sudah bilang kalau sudah tinggal tunggu waktu tidak boleh ke mencari biar bapaknya saja biar tinggal di kampung supaya ditolong oleh petugas. Tapi itu sudah mereka di kali yang melahirkannya di kali di Kepala Kali mencari. Mama ini dari tahun 91. 91 Bapak jadi sekretaris desa. Mama juga masuk kader. Itu dari Mapurjaya, Kecamatan Mapurjaya, Kabupaten Pakpak. Sampai sekarang ini belum lepas. Sekarang sudah tahun berapa? Coba bayangkan. Bapak dari mana, Mama? Ya, Bisa bantu persalinan? Belajar di mana? itu belajar di SP2 masih hutan. Ceritanya gimana tuh? Itu dari SP2 kita pemoyang juga begitu jadi. Nenek-nenek dorang, mama yang sudah pengalaman kasih belajar toh. Kita lihat waktu masih nona-nona yang kita sekolah lihat curi-curi mata atau mama bantu begini sama ibu hamil. Ibu yang mau melahirkan begitu. Jadi kita dikasih latihan juga itu sekolah. Itu juga kayak sekolah guru-guru biasa kasih pelajaran di sekolah macam itu. Bukan langsung mau jadi angkat jadi ibu kau jadi kader. Begitu tidak. Itu harus tes dulu baru bisa. Tidak sembarang juga untuk jadi kader-kader. Itu kita bisa bantu di kampung, melahirkan di kampung sehat. Kalau mau setengah mati sekali baru minta bantuan antar ke Karitas rumah sakit. Macam ada bidan di kampung minta bantuan. Bidan kalau di sini di kampung tidak sanggup untuk kasih keluar, anak melintang begitu itu tidak bisa kasih keluar di kampung. Biasa bawa lari ke rumah sakit umum. Bantuan di sana. Kalau yang cepat itu biasa melahirkan di kampung. Biar ibu tidak dapat kader juga yang tahu bantu-bantu ibu hamil dia bantu. Macam mama dorang tidak hadir di situ. Ibu-ibu semua sudah tahu. Ibu-ibu kampung. Biar dia tidak termasuk di kader. Dia bisa bantu juga. Itu keluarga. Iya keluarga.
Keluarga juga kalau tidak bukan keluarga. Rosa kamu datang angkat orang dua ini Pak Rara. Si Piriana lagi ini bagaimana ini? Kita mau pertemuan ini hari Valentine ini, hari kasih sayang, membagi kasih, nah membagi berkat-berkat Allah, yo. Jadi kau bawa kasih bagus-bagus, kau bawa kau anak kasih pakai topi dia semua lengkap. Baru Rahel juga begitu ya, kita orang bareng 4:30 kita start dari sini karena acaranya jam 5. Nah, tapi kau ada uang ojek tidak? Tidak ada uang ojek, selalu bagaimana ini kok selalu uang tidak ada uang ojek ini? Pak juga tidak kasih uang lagi kan? Kau ada pusing sekarang, oh sudah nanti bayar di sini, kau datang sudah. Biasa. Selamat sore. Kita akan bergandengan tangan bersama-sama untuk menyampaikan atau menyerukan atau melawan, ya, bukan orangnya yang kita tinju, tetapi virus. Putuskan mata rantai HIV/AIDS, yaitu prinsip GIVA. Artinya prinsip GIVA itu cukup HIV itu sampai di saya saja. Jangan sampai ke teman-teman lagi yang lain atau kepada keluarga-keluarga yang lain atau teman-teman yang lain. Cukup sampai di saya saja. Oh, saya ada cerita juga itu. Bagus cerita itu. Ibu ini sudah 9 bulan ini. Pertama bulan kan 3 bulan itu negatif terus, tapi kan kita tetap setiap kontrol itu 3 bulan kita suruh datang. Aduh, saya yang jadi konselor. Pas periksa baru dia seorang guru. Positif. Otaknya lancar apa semua. Nah, sudah. Saya lihat ibu ini, saya kasihan sekali, saya kayak mau menangis lihat karena dia sedih. Ibu bilang sudah, saya penyakit apa? Bu, begini. Padahal itu kita trik-trik yang kita bikin. Kalau dia sok di depannya saya ada hamil besar ini. Saya telepon lagi dokter. Dok sudah yang aduh saya tidak mampu mau atasi ini ibu ini. Saya kasihan sekali lihat dia kecil begini, perutku besar. Nanti kalau dia pingsan di depanku ini bagaimana? Waduh, seorang konselor yang baik dia bilang tidak bisa. Harus tetap ibu yang memulai dan ibu yang harus selesaikan. Tidak boleh ganti-ganti, nanti tambah bingung dia. Kenapa ini begini? Tidak. Ibu harus atasi. Ibu bisa kok, ibu bisa. Aduh, saya tinggal, aduh Tuhan, tolong saya bagaimana ini caranya. Saya bilang, ibu sudah makan kah? Kan kita, kok apa dia bilang, aduh ibu tidak usah banyak alasan-alasan. Saya lihat ibu ini, coba lihat.
Dia sih nggak begini. Ibu ini kayak mau mengulur-ngulur waktu. Saya bilang tidak, Bu. Kan kita hasil itu dari laboratorium. Kan ibu suruh datang hari ini. Iya. Jadi karena di laboratorium itu nanti bapaknya masih keluar. Jadi ibu so makan. Ibu pergi makan dulu. Mungkin ibu pas pulang makan itu sudah rampung itu di sana kan. Mesti diteliti baik-baik dulu, saya bilang. Waduh, saya juga lagi sungguh. Ini terus terang bingung-bingung juga saya mau sama ibu karena orang pintar toh. Aduh, saya lihat ibu ini kayak mau putar-putar saya, langsung dia bilang begitu. Saya minta ampun, darah Yesus. Saya bilang tidak, Bu. Ibu pulang makan dulu, sudah. Sebentaran saja dia sudah datang. Waduh, saya lihat dia ada. Saya tutup pintu kan kita di ruangan toh enggak lihat. Saya telepon lagi, "Dok, bagaimana ini, Dok? Dia sudah datang ini." Dokter bilang tidak, tangani saja Ibu. Daripada nanti itu Ibu bicara baik-baik saja. Karena kan kita hanya menerima yang kita baca itu terima dari laboratorium. Jadi Ibu bicaralah apa adanya. Nah, waktu itu mesti dokter Niken. Udah, saya bilang Ibu so siap ini kah? Tapi saya ketawa. Toh, jangan saya bikin tegang. Ibu so siap ini kah? Ya iyalah Ibu. Ibu cepat sudah bilang. Kalau Bapak di mana kah? Oh, di Tembagapura. Di Tembagapura. Jadi ini hasilnya Ibu. Ya kita bersyukur. Kenapa bersyukur Ibu? Ya iya. Karena Ibu kan hamil sekarang. Jadi sebelum itu adik lahir, kita bersyukur ini langsung itu. Jadi nanti Ibu, itu apa Ibu? Nanti langsung ke Karitas. Pas bawa Karitas langsung ke Tuban Pica. Tinggal cepat-cepat Ibu Nona dorong. Kalau dia pergi besok, melahirkan di rumah. Kan itu enggak boleh toh. Akhirnya minta persetujuan, telepon langsung sama suaminya. Suaminya ACC, karena kalau operasi tidak ada persetujuan suami kan terjadi apa-apa. Nah, jadi telepon kontak suaminya. Akhirnya juga tuh Ibu kecewa, menangis. Dia bilang, aku ini menikah. Terus terang, saya ini perawan. Saya juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai perempuan, kesian. Tapi saya dengerin saja. Tadinya saya ketawa, tapi saya serius dengerin dia. Dia bilang, saya perawan, kawin dengan Bapak. Saya tidak kenal laki-laki lain selain Bapak. Apa saya mau bilang? Saya diam aja. Saya juga turut ya. Tapi saya tengok aja terus dia. Dia menangis, saya biarkan. Dia menangis. Saya bilang, jadi Ibu, lebih baik Ibu cepat-cepat. Karena Ibu sekarang sudah 9 bulan ke Karitas. Karena ya itu sudah Ibu. Kita perempuan, kita tidak bisa banyak berbuat sesuatu. Istirahat tempat,
Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini suatu hal yang menurut akal bahwa kolong ini karena beberapa masyarakat kita di sekarang ini malah menunjukkan buat saya. Di antaranya satu kebiasaan yang selalu makan di dekat jam-jam pelayanan begini. Itu banyak yang datang ke saya. Memangnya datang ke kedua untuk makan. Korongnya yang bagi di loket itu nanti kasih pindah dari belakang makan dulu. Terus yang kedua, tolong yang tadinya masuk jam 9 itu jam 1. Datang sejam. Hah? Iya, seperti itu. Jadi tolong nanti saya kembali kan. Karena dulu kalau kita sesuaikan dari guru di atas ini, guru SMA, SMP, malah mereka lebih rajin daripada kita. Maksudnya masuk tepat pada waktunya. Mungkin itu yang mau bagi saya buat teman-teman atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Satu-satu ya, kita tulis nama, setelah tulis nama, tanda tangan, baru kita ambil darahnya, tes HIV. Mumpung gratis dan langsung baca hasilnya, Kak. Ayo, mari. Apalagi yang sudah berkeluarga itu harus mau dikasih tahu. Kita sudah berkeluarga, kalau kita masih 4, bapak, anak 2 toh? Iya, boleh. Bapak keluar ya? Iya, dia pergi di kantor sama. Oh iya, sudah apa-apa. Mari dek. Mari sayang, sini mari. Sebentar saja tanya-tanyanya baru Di malam langsung juga itu berdarah. ada itu dia muntah-muntah ini. Kenapa tidak langsung ke puskesmas? Pak bisa ajak Dia buang air encer? Tidak, Cuma muntah saja. dia buang air tapi dia tidak encer. Oh, biasa saja. Satu tangannya. Bapak tidak tahu. Iya Om, tidak ada jadi biar ibu saja yang tanda tangan baru kita mau di sini. Berawan tidak usah. Sedikit saja permisi. Taburkan bumbu aci, beri sedikit air. Lakukannya pasti. Proyektornya di sini. Semua kelihatannya baik. Tidak apa-apa, nanti kita kasih tetesannya. Tentu baik. Ya. Kasih ya. Kasihnya 5 menit ya Pak. Terus tidak boleh tato, jarum-jarum tato itu juga berbahaya. Indik jarum tindik kan itu bikin tato-tato. Biasa laki-laki itu berbahaya. Itu kalau ganti jarum, kalau jarum bekas dari satu pindah ke satu itu gampang. Nanti 6 bulan sekali kita periksa lagi.
hasilnya. Bos, boleh nggak kalau kita perkenalkan Sudah soalnya dulu? tulis Boleh. hasilnya. Yang pertama dari SD. Ibu pegang. Hasilnya sudah kelihatan, ibu di sini hasilnya negatif atau tidak sama sekali terpapar oleh virus HIV. Jadi kita punya pesan, pertahankan, kemudian kita harus hindari yang bisa membuat kita terkena atau tertular virus ini. Maksudnya pertama, kita tidak boleh terkontak langsung oleh darah, misalnya kita menolong orang, salin atau kecelakaan, kita harus menggunakan sarung tangan. Kalau tidak ada sarung tangan, pakai kantong plastik. Kalau tidak, kalau kita sudah punya pasangan harus setia dengan pasangan. Entah karena menurut ibu tahu kira-kira penularan HIV itu menular lewat apa saja. Yang maksudnya pernah dengar mungkin lewat TV, radio, atau mungkin orang masuk sudah sosialisasi langsung atau ibu baca di buku. Menurut ibu bagaimana HIV itu? Kalau begitu mereka akan memainkan satu kata soal atau apa kata soal. Menular. Iya, dia menular, dia virus. Menularnya lewat apa? Yang ibu tahu. Kalau lewat pekan kan tidak ada toh. Iya. Lewat pekan mungkin lewat ini apa? Kalau lewat nyamuk, menurut ibu lewat nyamuk dia tertular tidak? Kalau nyamuk gigit orang yang sudah tertular, dia gigit dia, kemudian gigit kita, Nah, apalagi itu kita tertular. Karena dia menurut gigit ibu kita. digigit nyamuk. Itu suster ini bahwa itu tidak tertular karena kalau dia tertular itu kecuali langsung darahnya itu masuk ke kita, misalnya kalau nyamuk kan dia cuma menyedot, dia tidak keluarkan lagi ke darahnya jadi tidak. Terus bekas makan, misalnya bekas piring, sendok, gelas itu tidak apa-apa. Jadi orang yang terkena virus HIV kita tidak boleh hindari dia. Kita tetap dengan dia. Yang penting itu tadi tidak boleh kita kena darahnya atau pakai pisau cukur bersama, terus jarum suntik bersama, atau misalnya kita punya sikat gigi. Sikat gigi itu biasa kadang kalau orang datang ke rumah terus mereka pakai sikat gigi yang sama, itu yang bahaya karena kadang kita sikat gigi kan masih berdarah, takutnya pas kita lagi kena seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus hindari dia, kah? Yang kalau kena negatif dulu. Sempat tegang juga. Negatif. Iya, kan tegang sampai. Kayak tadi mama terus senyum-senyum, tanda senyum dulu kan. Dan periksa terus di sini. Iya toh. Periksa. Kenapa lebih baik periksa lebih dulu daripada kalau sudah terinfeksi itu nanti lihat obat banyak saya stres duluan. Pusing. Bapak Jadi tetap pertahankan. sebenarnya tuh harus pribadi kan sistem pemantauan Bapak dengan sistem tapi ya sudah nanti kalau petugas yang lain tanya bilang sudah periksa kasih penyakit pemantauan. Kita di sini yang kendala macam kita kalau menunggu saja di puskesmas kita tidak bisa dapat mencapai target, harus kita turun lapangan karena kita juga sebagai petugas kan kita tidak mau menunggu, kita peduli di masyarakat toh. Kita kan juga penasaran masyarakat ini sehat atau tidak, jadi kita inisiatif sendiri. Habis penyuluhan di setiap posyandu kita tawarkan untuk pemeriksaan. Banyak yang mau, terkadang karena banyak orang di penuh malu, hanya kita berubah lagi cara kerja kita, langsung turun dari rumah ke rumah door to door, tapi kita harus lapor dulu, buat surat kasih kepala puskesmas, dari situ tanda tangan kita serahkan ke setiap kepala kampung. Nah, jadi kalau macam yang tidak di kepala kampung kita kasih ke RT, kasih ke gereja, sehingga hari Minggu kan mereka informasikan ke jemaat. Jadi hari Senin kita turun ke lapangan, mereka siap semua. Nah, jadi kadang juga ada masyarakat, kalau masyarakat pendatang mereka banyak yang langsung terima. Kalau kita punya orang di sini, kadang juga mereka keberatan karena mereka tahu saja kalau HIV ini kan hanya lewat hubungan seks. Jadi mereka bilang kita tidak bisa seks, istri hanya satu. Mereka menolak. Tapi kadang saya biasanya kasih sampaikan, kita orang gunung, di sini kebanyakan orang gunung. Saya juga orang gunung. Saya bilang kita semua orang gunung. Kita orang gunung ini budaya, kita tahu bahwa HIV ini bukan hanya lewat hubungan seks, tapi kita ketika kontak darah dengan orang lain pasti kita akan kena. Jadi macam kita orang gunung kan habis perang
kita kan biasa potong-potong badan, itu wajib biasanya. Bapak-bapak ini kan selalu ikut perang dan sering lakukan tindakan itu. Dia bilang, iya suster betul. Oke, jadi mari sudah mau periksa tidur. Ayo kalau begitu kita periksa, akhirnya semua periksa. Jadi dengan bahasa itu mudah, kita mudah untuk masyarakat itu sendiri dia buat diri. Mari sudah suster kita mau periksa. Ini tidak ada tindakan. Tidak sama dengan masyarakat pendatang. Kalau pendatang kita habis menyuluh, mereka bertanya sering setelah sudah periksa semua. Cucu yang pulang sekolah, jadi di rumah. Semua ada kamar. Oh tidak rantai. Tidak. Jangan kita masuk di sini. Dah. Cucunya saja pulang. Hey. Ayo, mari cepat. Kaya ka to kayo, ini ako makayang bakay niya. Bawain ba? Cepat. Daratong rambutnya, ako makaya. Oh ya. Kita juga kasih tahu sama keluarga, sama ibu hamil. Kalau mau melahirkan di mana? Apakah di puskesmas kita atau ke rumah sakit? Kita tidak memaksa, tapi kita beri ibu yang memilih. Kalau ibu bilang ke rumah sakit, ya. Kalau tidak, dia bilang ke puskesmas. Kita biasanya kasih nomor HP. Kan di sini kita punya 2 bidan yang siaga di sini. Selain kita yang 2, kita kan semua di Timika. Jadi ada 2 di sini yang siaga. Ketika ibu tuh mau melahirkan baik siang maupun malam, dia sudah kontak, yang selama ini kita alami, dia kontak ke bidan,
kita tolongnya di sini. Jadi kalau datang kita periksa dulu. Kalau memang dia posisi normal, kita siap membantu. Tapi kalau dia ada tambahan, mungkin dia patologi, berarti kita biasanya langsung rujuk ke rumah sakit. Iya, itu memang kalau untuk kita di Puskesmas Limau Asri ya masih ada. Kita tidak bisa pungkiri ya, memang masih ada sekalipun kita banyak bidan. Kalau untuk kita di SP5 ini, kalau daerah kita kan daerahnya transmigrasi, tapi ada juga daerah masyarakat asli di sini yang ada, yaitu di daerah Iwaka. Kalau Iwaka, kalau masuk ke sana juga sulit, tidak ada transport. Kemudian mereka juga mau keluar juga sama. Mereka masyarakat hidup ekonominya kan lemah di sana. Jadi memang kalau di sana masih kelihatan kalau mereka terlambat keluar, terpaksa mereka melahirkan di rumah, ada ke dukun. Di sana kami punya dukun 2, tapi kita sudah penyegaran terus, sudah terlatih. Jadi terus di sana juga ada perawat yang tinggal. Memang bidannya banyak, tapi di Timika karena tidak ada rumah, terus keamanan juga tidak terjamin. Mama dorang punya adat tradisi di kampung. Kalau tidak ada daun-daun untuk kasih keluar kotoran, itu biasa pakai kopi senang, pakai minum, tidak usah pakai gula. Itu kebiasaan kita di sini. Bukan di Iwaka saja semua, yang tahu dia buat. Yang tidak tahu mungkin dia pakai ramuan lain kah, macam daun-daun. Kalau di pantai itu boleh ada ramuan. Kalau di sini mama lihat tidak ada. Kopinya pakai air masak toh, air biasa mendidih baru pakai, tidak pakai gula. Itu minum kopi kosong saja. Biasa begitu. Potong pusar biasa pakai silet. Kalau mau melahirkan di hutan itu ada bawa persiapan. Kalau tidak ada persiapan ya kita bungkus pakai kita baju lah. Mungkin satu ibu pakai baju lapis-lapis dia bisa bantu. Bukan yang satu. Kalau kurang darah, mama kurang makan, kurang darah itu bahaya. Biasa lewat. Anak yang sehat dia selamat. Ibu yang tidak tahu minum obat jadi ibu lewat. Kalau ibu yang tahu minum obat setiap hari, jaga ibu punya kesehatan, dia sehat. Kalau ibu yang tidak mau jaga kesehatannya, dua-dua korban, anak korban, ibu korban. Pada saat ada berapa ibu yang mau melahirkan, mereka ini kerja keras. Sementara di sini kan bidan kan belum, mereka hanya masuk siang. Tapi kalau ibu yang mau melahirkan malam, mereka ini yang repot. Kalau siang ya bisa mereka kasih lahirkan. Siang 3 sampai jam 10 dorang masuk jam. Ini sudah jam berapa? Ini bidan sudah pulang. Sudah pulang. Kosong sana. Jadi banyak loh sama kader-kader. Iya. Nah, itu kasih tahu sama dukun kamu, Pak, Ibu, kalau kami tidak ada di sini atau mantri tidak ada di sini, ini ada obat malaria yang ini. Nah, ini obat diare, ini obat perut sakit. Mereka supaya bidan-bidan yang di bidan kampung ini tidak bingung. Oh iya, mama sakit apa? Perut sakit, ini ada obat. Diberikan. Ini ada ibu yang mau melahirkan siang. Nah ini ibu, kalau ibu dorong mau tolong, ini ada sarung tangannya, ini ada maskernya, ini ada apa, ini ada apa, ini ada apa, seperti begitu. Maunya saya, ya itulah artinya kan kalau menurut pengalaman saya juga dulu di kampung 6 tahun. Saya bidan desa dulu. Kalau saya komitmen yang kepala kampungnya. Suami saya komitmen, padahal suami saya tidak tinggal di situ, dia tinggal dia cari kerja di tempat lain karena dia swasta kan.
Tapi dia sudah kontrak dengan kepala kampung, dengan sekretaris kampung. Istri saya jaga baik, kalau ada apa-apa saya cabut, pindahkan ke kampung yang lain. Mereka jaga, baik keamanan, makan minum saya terjamin. Malah di saat saya 1 tahun mau diusul ke pegawai negeri tidak ada gaji kan. Masyarakat yang bawa saya petik pala apa, saya setiap hari ada uang. Biar ikan masyarakat antar, sayur antar begitu. Lebih enak karena saya tinggal dengan mereka. Hanya hari Minggu karena saya bekerja tempat muslim, hari Minggu saya ke kota ibadah, hari Minggu sore saya kembali. Sabtu sore saya ke kota begitu. Tapi hari lain saya tinggal dengan masyarakat. Jadi kalau saya pikir mungkin mereka juga kalau betul teman-teman ini kalau memang betul-betul punya niat untuk mengabdi kepada masyarakat, saya pikir bisa ada jalan keluarnya. Tapi ya pada umumnya kan semua maunya tinggal di kota. Dan memang betul di sana tidak ada rumah. Memang ada 1 rumah tapi ada perawat yang tinggal. Yang bersebelahan langsung dengan puskespustu itu. Ada perawat. Sedangkan untuk bidan tidak punya ada tempat. Itu yang mereka dengan alasan itu mereka tinggal di kota. Akhirnya setiap mau melahirkan kasihan. Tidak ada yang menolong, hanya dukun yang ada di situ. Tapi kalau ada kesempatan bisa naik ojek, panggil ojek ke ekspedisi ini baru bawa ke sana mau bawa ke Karitas mereka bawa. Kalau tidak ada jalan ya melahirkan di kampung. Tapi ya menurut saya itu sudah. Saya pikir kembali ke bidan itu sendiri. Kalau memang dia punya rasa tanggung jawab, pasti dia akan berusaha untuk tinggal di sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin ya pemerintah kan harus perhatikan dalam hal ini dinas kesehatan dia harus perhatikan bahwa di setiap kampung tuh harus ada rumah bidan. Obat ini jangan sampai ya mantap. Ini 1 tahun sudah tak ambil sendiri. Bagus ya. Tak bikin sendiri, enggak ada orang. Karena saya mau yang begitu, tidak kayak dulu. Iya. Itu jangan. Ya, kalau Ini kepala gelendang-gelendang tidak? kepala gelendeng-gelendeng kan apa sidar begini. Jadi kalau nanti sudah mau tidur baru Jam 8. Iya. Jam 8 ini jam 9 tidur. Iya. ya, bicara. Ini 1 malam. Sama ini 1. Terus ini 1 pagi jam 8 makan dulu. Ini tiki. Iya. Karena memang supaya dilihat tahu kalau minum obat terapi dia atau tidak. Saya tidak mau. Tidak mau terlambat ya. Orang bilang begini begitu pokoknya saya belum habis tanggal 20 saya ambil. Tanggal 16 kemarin kan tanggal 19 tanggal merah. Hari Senin saya tiba ke sana sendiri. Ibu ketawa ini masih 4 hari. Tidak apa-apa saya daripada daripada nanti kekurangan. Lebih baik saya ada tanggalnya tak. Iya. Nih, kan kemarin juga hari Valentine toh. Kita ada pergi ke Yapeda. Kau tidak pergi. Jadi Rahel pergi, Maria pergi. Tapi kau ada kebagian juga ini. Amin. Mudah-mudahan kau pas, toh. Ini ada. Saya pikir kau cilik juga. Tapi sekarang kan baju. Celana. Dulu kan kau kurus sekali, sekarang sudah bagus, toh. 51. Dulu berapa? 49. Sekarang 51 toh mantap. Badan begini nyang. Tidak Bu, saya tidak terlalu berat kerja, santai saja. Saya perlu saja nanti ini nanti Ibu Belguera toh berapa bulan saya belum bayar siap. Siap Bu, saya masih 75 1 bulan sama ojeknya siap, pokoknya saya sehat. Betul. Aku tidak mau mati. Nanti kalau sudah selesai bagaimana anak saya kirim uang pulang kita pulang. Nanti aku takut boleh pulang dari sini tapi di sana dulu pasti kedinginan. Kalau kedinginan Pak, kalau hujanan jauh naik ojek di sana itu mudah-mudahan kau bisa pakai.
kita mau ada perjalanan lagi. Orang di bawah juga tahu itu suster itu. Jangan turun tangga tuh baik-baik. Iya, saya takut dia di tangga situ Dia nangis lagi, senyum. Dia nangis. Ya. Selama ini kan terlibat habis pelayanan kita pemeriksaan konseling toh, kita habis konseling habis itu pos toh, habis itu dia dinyatakan HIV. Ya kita puji Tuhan ada pendamping, tapi tidak semua juga mau dilayani oleh pendamping. Kadangkala dia mau sendiri mandiri, tetapi saya melihat untuk yang mandiri banyak yang gagal karena yang gagal karena dia merasa bahwa dialah yang sudah paling tersial di dunia, paling apalah. Iya toh, kita kalau ada sesuatu yang itu, aduh kenapa saya sial sekali ya, kenapa saya ini sampai beginilah begitu. Padahal dia butuh Itu. Tetapi kalau dia ada teman, seperti ada kita bergabung di KDS, bergabung di KDS, kan kita ada pertemuan, ada bagi pengalaman, ada apa. Akhirnya dia juga ada teman-teman curhat. Nah ini dikala pas dinyatakan dia sendiri di situ, mulai dia pikir HIV, matilah aku. Dan saya selalu bilang itu, bukan nanti dia terinfeksi baru saya kasih tahu bahwa ada kelompok dukungan di Timika ini. Itu waktu kita sudah kasih tahu. Jadi itu sudah masuk semua. Tapi kalau dia sudah terinfeksi baru kita kasih tahu, itu tidak akan pernah masuk. Makanya hal-hal yang kemungkinan yang bisa terjadi itu harus disampaikan di kala Makanya kita itu panjang. Kalau cuma 10 menit, orang konseling cuma 10 menit. Nonsen itu. Ibu, kita duluan. Ada mobil. Barang-barangnya ini. Ada Mina yang kertas belum konsen tuh kasih. Sudah Kak. Ibu, tadi yang barang fotonya tidak sudah. Oh iya sudah. Sudah Kak. Iya baik. Kita kalau turun, kalau kita dari VCT, ada teman-teman dari Yayasan Caritas macam tadi. Mereka juga cari kasus sama dengan kita, punya target yang sama, hanya mereka punya transport juga. Kalau kita punya lapangan kerja, jadi kita kerjasama. Jadi kita pasti tunggu mereka siap obat, kita tunggu, mereka datang, sudah kita jalan. Nah, jadi mereka untungnya kan punya transport, karena kita kasihan tidak punya transport. Jadi kemudian kalau untuk turun lapangan, ya kita transportnya satu-satu pakai mobil ambulan ini sudah. Yang ada kan kita perempuan yang banyak bekerja di sini. Sedangkan laki-laki jarang, bisa dihitung dan jari juga toh nanti lihat. Karena semangat kerja teman-teman kayaknya sudah tidak pikir takut. Karena kan turunnya rame-rame. Kalau rame-rame kita berani. Posyandu juga kalau turun motor macam seandainya di solar tidak ada, ambulans tidak ada. Model motor teman-teman takut juga. Tapi kalau ada dengan ambulans ya kita turun rame-rame. Jadi akhirnya rasa takutnya hilang. Seperti itu.
Kalau di Bandung boleh, sepanjang jalan tuh pohon-pohon. Saya mari. Di Pak Sanuri punya keluarga nih belum semua pada kalian tuh depan jalan poros, kalian jalan lurus boleh. Tuhan, periksa sudah, siapa tahu nanti tolong ini lagi. Itu lagi, harus periksa betul. Mama sendiri sama Mama harus periksa, Bapak. Karena itu penting sekali itu. Kalau bapak ini yang terkena narkoba. Itu lagi. Kerja ini jadi darah memang ini. Mau aduh. Bapak enggak. Oke, Bapak antri. Oke, mantap. Tinggal tunggu hasil saja. Bapak lagi. Widi, Mama lagi. Saya bikin tuh Kak. Kakak lanjut ke Bapak. Pas Ipar baru turun lagi. Kita Bapak sudah? Belum, kemarin turun. Saudara sendiri mata Saya mau psikolog lagi, nanti pada tentang Saya sengaja kalau panjang bawa kolorin. lagi karena kita tahu hari ini mau periksa ini ya, dan AIDS. Bawa permisi. Bapak lipat tangan seotra bisa memang. Tidak apa-apa. Kalau mau jari itu baru dapat. Masa bisa. Lah jadi berdarah banyak. Permisi Itu apa? kuat saja. Bapak terlalu banyak. Tidak apa-apa. Darah masih banyak. Iya, itu turun misalnya tadi. Bapak pakai motor besar kan itu? Iya aja tuh motor besar tuh. Aduh, Bapak. Darah nih. Mama sehat. Pertahankan. Bahaya. Tuh, pertahankan ini ya, bahaya. Ya. Gula lagi, nanti bisa gula lagi. Gula di kios ini habis gara-gara ini. Ramnawi. Dan susu. Dalam tubuh ini ada ini. Gula ini tak perlu beli gula lagi di kios. Nah, itu lagi. Sumanis Mama jadi. Sumanis Mama jadi.